Saudara sekalian, sekarang saya mau ajak Anda belajar lagi tentang yang namanya sebuah perubahan. Orang Kristen yang tidak siap dengan perubahan, sebetulnya dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya nanti bergerak bersama dengan Tuhan. Dia suka umat yang bergerak bersama-sama dengan dia. Dan setiap pergerakan itu, di dalamnya ada perubahan. Karena itu kalau kita tidak menyiapkan diri untuk jadi umat yang mudah dan sedia diajak berubah dan bergerak oleh Tuhan, ujungnya kita yang mengalami akan persoalan itu sendiri. Hari ini ada orang ya, kalau diajari, saya nggak tahu. Itu orang tidak mau berubah. Karena untuk sebuah perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, sebetulnya itu butuh sebuah upaya. Tapi seringkali kita mikir pun tidak mau. Saudara, kalau Anda mulai punya kecenderungan seperti itu, terhadap hal yang tidak Anda kuasai, dan Anda itu sesuatu yang baru yang kau berkata, saya enggak, bukan dengan saya. Sebetulnya itu gejala awal. Dalammu sudah ingin yang settle, dan tidak mau lagi dengan yang berubah. Saudara sekalian, untuk orang berubah, sebetulnya saya berkata jujur, jarang yang happy dengan perubahan. Sebab di dalam perubahan itu dituntut untuk kita belajar dan meninggalkan zona nyaman kita. Tiba-tiba kita harus dibawa ke sebuah zona yang lain yang tidak pernah kita bersentuhan dengan itu. Tapi kalau saudara ingin jalan dengan Tuhan, masuk dalam kegerakan yang ajaib, tidak ada pilihan, mari berubah dan terus belajar. Amen. Sekarang mari kita lihat Roma pasal 12. Lihat pada ayat yang kedua, Roma pasal yang ke-12, lihat pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara punya Alkitab The Message, kalimatnya bagus sekali. Saya baca buat saudara. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Dia berkata begini, jangan terlalu cocok, well adjusted, cocok sekali dengan budaya yang dimana kamu sungguh-sungguh fit, yang bahkan without even thinking, tanpa mikir. Saudara, kalau Anda ini sudah disodori sesuatu yang membuat Anda mikir, Anda tidak mau, itu sudah warning pertama. Ini loh ada fitur-fitur, sudah gak usah mikir, aku gak mau mikir. Anda sedang tidak mau berubah. Tidak berarti yang semua disodorkan kita pikir. Tetapi kalau ada hal-hal yang bagi Anda itu bukan sesuatu yang kau kuasai, tapi engkau malas berkata, saya gak mau mikir. Itu sebuah peringatan bahwa perubahan sedang berhenti dalam hidupmu. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, dia berkata, fix your attention on God. Ganti daripada itu, fokuskan arahmu, perhatianmu kepada Tuhan. Apa urusannya tidak mau berubah dengan Tuhan? Sebab Tuhan selalu bergerak. Amen, saudara. Tuhan selalu bergerak. Dan dikatakan, you will be changed from the inside out. Kamu akan diubah dari dalam keluar. Perubahan Tuhan itu selalu dimulai dari dalam. Kemudian Alkitab berkata, Paulus mengatakan, readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Siap untuk mengenali apa yang dia mau daripadamu dan dengan cepat responi itu. Jangan pernah menolak untuk sesuatu yang baru.
hanya karena Anda dan saya malas mikir. Ada orang kadang-kadang berkata, saya nggak mau mikir, saya nggak mau mikir. Menurut saya, itu sebuah penghinaan terhadap karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Karena otak Tuhan yang beri. Yang tidak boleh adalah pikiran kita ini berontak terhadap cara berpikir Tuhan. Karena ada perintah, kasih Tuhan juga dengan segenap akal budimu. Tapi orang yang tidak mau berubah, dia berkata, wah ini susah ini, saya nggak biasa, saya nggak mau mikir. Itu sebuah tanda sedang terjadi sebuah kemandekan dalam dirimu. Dan Alkitab berkata, semua fokus kita arahin ke Tuhan. Siap untuk ngerti apa yang Dia mau. Dan Tuhan akan merubah hidupmu. Dia berkata, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Dikatakan beda dengan budaya, dengan kebiasaan di sekitarmu yang selalu menarik engkau turun ke level ketidakdewasaan. Paulus mengatakan, God bring the best out of you. Tuhan mengeluarkan, mengungkapkan, mengambil, menyatakan yang terbaik keluar dari hidupmu. Develops well-formed maturity in you. Mengembangkan sebuah bentuk kedewasaan di dalam kamu. Mengapa harus berubah? Karena perubahan itu menunjukkan akan makin dewasanya kita. Dan sekali lagi, kalau saudara sudah mulai malas untuk mikir, wah ini susah, ini gak bisa lah, bukan saya, orang lain. Anda sedang menolak sebuah perubahan. Sebab bentuk daripada kemandekan adalah tidak usah dipikirin. Kelihatannya beriman, tapi sebagian besar orang yang ngomong begitu sedang apatis. Saya merenungkan ini, saudara, cukup lama tentang perubahan. Karena dalam hati saya tiap kali saya berdoa, Tuhan, aku tidak ingin jadi orang yang tidak mau berubah. Saya mengerti secara manusia, secara nature kita, semakin bertambah umur, orang semakin tidak ingin berubah. Semakin bertambah umur, apalagi ketika hidupmu mulai mapan, orang cenderung berkata, ya sudahlah di sini saja. Lalu kemudian kita bungkus dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya rohani untuk membenarkan bahwa kita memang tidak usah berubah. Tapi saya melihat itu sesuatu yang mengerikan. Dan itu sebuah tipu daya iblis yang juga sangat mengerikan. Saudara, saya merenung, saya bertanya, Tuhan, sebetulnya apa sih yang membuat orang itu sulit berubah? Apa yang membuat seseorang itu seperti berkata, aku gak usah berubah lah. Dan tiba-tiba saya sadar, saya temukan minimal ada 3 hal yang saya mau bagi pada hari ini. Nah, ketika saya merenungkan sebuah perubahan, apa yang membuat orang sebetulnya tidak berubah? Sebenarnya yang pertama yang harus Anda perhatikan, tadi yang Roma katakan itu loh. Ada satu culture, budaya, yang munculnya bentuknya sebuah opini. Nah, ketika sebuah opini dimunculkan, ternyata, saudara, sebagian besar yang namanya manusia itu masuk dalam golongan follower, pengikut. Ya tadi, gak pengen mikir. Ngomongnya gimana? Oke, ikut. Anda bisa bayangkan kota Yerusalem, dalam 1 hari, mereka mengambil daun palem, membentangkan kain di depannya, menyambut Yesus dengan bersorak, Hosana, Hosana. Dalam sekejap, kota yang sama berteriak, salibkan dia. Coba Anda renungkan, bukankah sebagian besar manusia di situ hanya ngikut? Dan ngikut ini sebetulnya menciptakan sebuah opini yang luar biasa. Makanya kalau Anda melihat di negara demokrasi,
di Amerika, even di Indonesia, jago-jago kampanye itu luar biasa loh. Bagaimana bisa mempengaruhi mindset orang, ngikut apa yang dia mau, dan menciptakan sebuah opini yang luar biasa. Dan begitu susah merupakan opini masyarakat, susah dirubah. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu fit in, cocokkan dirimu masuk dalam culture yang seperti itu, yang hanya akan membawa Anda turun ke bawah. Siapa yang ingin sebetulnya jadi orang-orang yang di atas dan bukan di bawah? Kalau Anda tidak bisa menang melawan sebuah pandangan manusia tentang apapun, dan Anda tidak berani berkata kebenarannya berkata seperti ini, itu tidak akan terjadi. Saya diberkati dengan sebuah cerita tentang seorang bernama Josh Danzig. Josh Danzig adalah seorang mahasiswa dan dia mengambil jurusan matematika. Dia anak yang kelihatannya biasa-biasa sih. Satu hari dia terlambat bangun untuk dia pergi ke kampus dan kuliah. Dia terlambat bangun dan dia lihat jamnya, dia kaget sekali. Dia berkata, aduh, aku pasti terlambat ini karena sudah lama sekali terlambatnya. Tapi dia bertekad, dia bergegas ganti pakaian, dia sambar tasnya, dia kejar bus, sampai di kampus dia lari ke dalam kelas. Dan seperti yang dia duga, keterlambatan lebih dari 1 jam yang terjadi itu akhirnya membuat kelasnya sudah bubar dan pelajarannya sudah selesai. Dia masuk di kelasnya, kelas guru matematika itu sudah tidak ada satupun, dosennya tidak ada, murid-muridnya tidak ada. Josh Danzig ketika dia masuk di kelas dan melihat kelasnya kosong, tidak langsung pulang. Dia melihat akan papan tulis di depan dan dia menemukan 2 soal ditulis oleh dosennya. Dan Josh berpikir ini merupakan 2 PR yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Maka dia ambil bukunya, dia tulis akan 2 soal matematika yang ditaruh di papan tulis itu. Dan dia mengerti dosen ini biasanya memberi waktu 1 minggu untuk murid-muridnya mengumpulkan akan pekerjaan rumah itu. Akhirnya dia pulang ke rumah, dan hari itu dia iseng, dia lihat akan 2 soal matematika yang dia pikir ini merupakan PR yang kami harus lakukan, kerjakan. Dan ketika dia mulai mencoba mengerjakan akan ulangan atau soal itu, dia sadar, dia kaget. Ini merupakan sebuah soal yang tersulit yang pernah dia hadapi. Dan butuh waktu 3 hari untuk memecahkan soal yang pertama. Dan kemudian dia coba soal kedua, sampai hari di mana 1 minggu berlalu, dia gagal memecahkan yang kedua. Dan akhirnya apa yang dia buat? Dia ambil kertas yang dia buat, dan bawahnya dia tulis memo, dia berkata, maafkan saya, dosen, saya sudah mencoba, tapi hanya ada 1 yang saya bisa pecahkan dan selesaikan. Dia datang ke kampus, dia cari dosennya, lihat di ruangannya, dia nggak ada dosennya. Karena dia harus kuliah lain, dia taruh di atas meja daripada dosennya. Dan beberapa saat kemudian, dosennya panggil dia, cari dia. Sampai beberapa orang heran, dia berkata, kenapa kamu dicari dosen kita? Wah, nggak tahu. Tapi aku sudah mencoba untuk buat PR. Mereka tanya, PR apa? Kan ada PR 2, yang mana? Bingung teman-temannya. Lalu kemudian dia cari lagi dosennya. Dan dosennya berkata, Josh, apakah kamu yang buat soal ini? Iya. Maaf, aku nggak bisa yang nomor 2. Tidak cukup waktu buat aku. Sudah aku coba yang 2 lebih sulit dari yang pertama. Jadi aku hanya mencoba menyelesaikan yang pertama. Itu pun aku nggak yakin benar atau tidak. Lalu dosennya tanya, mengapa kamu selesaikan 2 soal ini? Mengapa kamu kerjakan? Loh, kok aneh pertanyaannya? Minggu lalu aku terlambat bangun. Aku terlambat masuk kelas Anda. Saya masuk kemari semua sudah kosong. Saya lihat 2 soal di papan tulis.
Jelas saya berpikir ini PR buat kami. Itulah sebabnya saya berikan ke Anda. Hanya maaf, cuman satu yang saya bisa buat. Dosennya berkata, siapa yang bilang 2 soal itu PR? Loh, saya pikir itu PR kan. Lalu apa? Dosennya berkata begini, kamu tahu tidak? Itu merupakan 2 soal matematika tersulit di dunia yang sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang bisa memecahkan soal itu. Dan kamu memecahkan satu di antaranya. Josh Danzig sekarang adalah profesor di Stanford University. Coba Anda renungkan cerita itu. Seandainya dia tidak datang terlambat, seandainya dia datang bahkan lebih awal duduk di kelas bersama-sama dengan teman-temannya, kira-kira dia buat nggak 2 soal itu? Tidak. Kenapa nggak dibuat? Satu, memang bukan PR dan tidak usah dibuat, tapi yang kedua dia akan percaya. Sebab hari itu dosennya mengatakan, inilah 2 soal matematika tersulit di dunia dan belum ada satu profesor pun yang berhasil memecahkan satu di antara 2 ini. Maka kalau dia duduk di situ dan dia mendengar opini dari dosennya yang diaminkan seluruh kelas, dia juga akan percaya, buat apa dicoba, karena tidak ada orang hebat yang bisa memecahkannya. Anda nangkep maksud saya? Seringkali apa yang orang katakan itu sudah menjadi sebuah kebenaran buat banyak orang. Dan orang akan berkata, yalah setuju saja. Pokoknya sepakat saja. Tidak usah mikir, sepakat pokoknya. Dan di situ orang tidak akan pernah berubah. Anda tahu ada cerita konyol? Saya harap Anda sudah masih ingat cerita itu. Ada kakek dan nenek punya keledai, dan satu hari mereka berdua memutuskan untuk mengenang masa-masa honeymoon mereka. Sekarang lagi tidak ada honeymoon, blood moon katanya, saudara. So hari itu kakek dan nenek ini berkata, ayo kita pergi ke tempat-tempat yang dulu kita kunjungi. Lalu dengan mesra sekali mereka naik di atas keledai mereka. Keledai umurnya sebaya dengan yang nunggangi, dan keledainya jalan pelan-pelan dengan 2 orang kakek dan nenek di atasnya. Begitu dia keluar, orang-orang berkata begini, sudah tua, tidak tahu mengasihi binatangnya yang setia. Keledai tua dinaikin 2 orang. Memang kakeknya kurus, neneknya gendut, itu tahu nggak beratnya seperti apa? Dasar. Lalu kakeknya berkata begini, wah iya ya, janganlah, kita jangan seperti itu, kasihan keledai ini. Lalu istrinya berkata, sayangku, kamu saja yang naik, kan umurmu lebih tua, aku lebih muda, kamu lebih kurus, aku lebih gendut. Jadi dia berkata, kamu yang naik ya, aku jalan di sampingmu. Nah, lakinya berkata, oke, bukan ladies first, men first kali ini, saudara. Kalau Yusuf dan Maria kan Yusuf yang berjalan, ini enggak, ini Yusufnya rada aneh, dia di atas keledai. Dan istrinya berjalan. Lewat satu gerombolan orang, orang berkata begini, ini laki ya, tidak tahu menghormati wanita. Ini seperti zaman feodal ini. Laki begini tidak tahu diri ya. Istrinya suruh jalan, dia enak-enakan naik. Emang mentang-mentang sudah tua kayak begitu ya, dia tidak tahu menghormati wanita. Wih, merah telinganya. Dan berkata begini, istriku, betul juga kata orang itu. Aku tidak tahu diri. Kalau cerita Natal kan Yusuf dan Maria, Maria yang nunggang keledai. Masa Yusuf nunggang keledai? Jadi Herodes dong aku kalau begitu. Oke, kamu yang naik. Gantian saudara. Istrinya naik, lakinya di sebelahnya nuntun.
Wah, ini cocok ya. Kita seperti cerita Natal, Yusuf dan Maria. Bedanya kamu tidak mengandung, cuma hanya gendut saja katanya. Tapi kemudian orang-orang dalam tempat lain ketika melihat itu berkata begini, ini laki bego banget ya, diinjak-injak harga dirinya oleh istrinya. Ini istrinya model abad 21 nih, lakinya dianggap apa ya, sudah kerja, sudah segala macam, suruh jalan lagi, laki sudah tua, kalau mati gimana? Istri bener-bener nih, istri mengerikan sekali. Dia bilang, nanti saya bilang anak cucu saya jangan kawin sama perempuan kayak begini. Lu cepet mati bener nih. Ditindas sama istrinya. Istrinya berkata, sayang, omongan mereka bener. Terus gimana? Sudahlah, kita jalan sama-sama bertiga saja. Dua-duanya turun, keledainya di sampingnya jalan, saudara. Ketemu rombongan orang lain berkata begini, memang suami istri ini aneh, punya keledai tidak tahu menungganginya. Buat apa pelihara keledai kalau dipakai hanya jalan seperti ini? Untuk apa nuntun keledai kalau tidak ditunggangi? Dasar orang tua. Anda mau ikuti yang mana? Ngerti saudara? Ini persoalan dalam kehidupan kita. Kita sudah berhubungan dengan masyarakat sekitar kita begitu banyak. Kita berurusan dengan manusia begitu banyak yang punya pandangan yang berbeda-beda. Orang yang tidak mau berubah, yang pertama oleh karena opini orang lain sudah mempengaruhi hidupnya, sehingga dia berkata, aku gak perlu berubah lagi. Dan saya mau beritahu saudara, itu sebuah warning. Anda tidak akan pernah bisa bergerak dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa orang tidak mau berubah sebetulnya adalah kebodohan yang bercampur dengan kesombongan. Kalau itu sudah masuk ke hidup kita, yang namanya kebodohan campur dengan kesombongan, maka munculnya adalah sebuah kebenaran diri sendiri yang mengerikannya luar biasa. Orang yang tidak mau berubah merasa aku tidak perlu berubah. Tapi sebetulnya itu adalah kebodohan yang bercampur dengan kesombongan. Sebab ketika orang itu mulai memutuskan untuk berubah, dia harus mulai belajar. Kalau dia mulai belajar, dia seperti duduk di bawah lagi. Dan banyak orang berkata, gua sudah hebat. Sebetulnya itu sombong yang bercampur dengan kebodohan. Coba lihat Amsal pasal 17 ayat yang ke-12. Amsal pasal 17 ayat yang ke-12. Ini Alkitab yang ngomong. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Anda tahu beruang betina kehilangan anak? Saya sih belum tahu saudara. Tapi konon katanya mengerikan. Oh saya tahu Pak. Ini yang di sebelah saya ini. Wih. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saya dulu sering bergurau dengan teman saya, namanya Pak Gaspar. Dulu kami bergurau, dulu kami berdua belum kawin, jadi kita sering makan bareng gitu. Kalau lihat perempuan galak, beliau memberi istilah, wah dia ngomong sama saya, bisik-bisik sama saya, ini SBB ini. Apa itu? Singa betina beranak. Tapi Alkitab punya sebuah ayat yang aneh yang saya mau baca lagi. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, lebih baik itu. Jadi artinya sudah hidupmu mati atau hidup jelas di situ. Daripada ketemu dengan orang bebal dengan kebodohannya. Kata bebal di situ ada unsur sombong, bodoh, ngotot, maunya sendiri dan tolol. Rupanya ketemu yang itu lebih mengerikan. Kenapa? Matinya pelan-pelan. Kalau beruang betina kehilangan anak, Anda langsung dicabik-cabik, langsung masuk Firdaus. Ketemu orang goblok, sombong, ngotot, gak mau berubah, Anda kumpul dengan dia. Itu ada lagunya, Killing Me Softly. Ada dua orang bertemu, yang satu orang pinter, yang satu orang goblok dan sombong dan tolol dan ngotot dan tadi begitu. Mereka membahas soal hitung-hitungan.
Yang seorang yang pintar berkata, 7 kali 3, 21. Yang satu berkata, ngawur. 7 kali 3 kok 21, 29. Maka terjadilah perdebatan. Sampai dihitung satu-satu, tetap mereka berkata, 21, salah. Dengan angkuhnya yang seorang berkata, 29. Guru kita ini pernah ngajari itu, aku masih ingat kapan guru ngomong begitu. Kamu kurang perhatian, aku ini loh duduk di depan. 7 kali 3, 29. Jadi perdebatan luar biasa. Lalu akhirnya yang kedua yang goblok, tolol, sombong, ngesok, ngotot itu berkata begini. Oke, begini saja. Kita menghadap guru. Tanya ke guru, 7 kali 3 berapa? Apapun jawaban guru, itu yang benar. Yang pertama berkata, yes, 7. Tapi apa taruhannya? Yang goblok, sombong, tolong itu berkata begini. Kalau sampai aku yang benar, kamu dipukul dengan rotan 21 kali sesuai dengan jawabanmu. Dia berkata, oke. Tapi kalau aku yang benar, penggal leherku. Makanya lebih enak ketemu dengan beruang betina kehilangan anak, toh saudara. Kalau ketemu dengan orang seperti ini, wah, oke. Berdua menghadap, dua-dua sama semangatnya. Tapi yang pertama bingung, dia berkata, ini orang gila ya. Jelas kepalanya dipotong ini. Lalu mereka menghadap gurunya. Gurunya sangat bijaksana, sudah tua, lembut, kalem orangnya. Tidak seperti yang kedua. Terus mereka berkata, guru, kami sedang bertaruh. Bertaruh apa? Kalau sampai dia menang, guru, aku dipukul rotan 21 kali. Tapi kalau aku yang menang dalam taruhan, dia rela dipotong penggal kepalanya. Gurunya berkata, oke, konsekuen semua, konsekuen. Dan kami menghadap guru untuk minta sebuah jawaban. Jawaban siapa yang benar? Soal apa? 7 kali 3, guru. Yang pertama dengan bangga berkata, saya jawab 21. Yang kedua, salah kan guru? 29. Terus gurunya berkata, kalau kamu yang benar, dia dipenggal. Ya, penggal. Sedia dipenggal? Sedia. Kenapa? Karena aku gak mungkin salah. Dan kalau Anda ketemu orang seperti ini, Anda harus banyak doa dan puasa. Tapi kalau sampai kamu yang benar, oh saya bermurah hati, kata si bebal. Cukup aku minta dia dipukul rotan 21 kali. Lalu kemudian mereka bertanya, menurut pendapat guru, 7 kali 3 berapa? Kalau Anda gurunya, jawabannya berapa? Makanya nggak jadi guru. Tapi sebagian besar takut terjebak dan diam tak bersuara. Percayalah, memang saya mau jebak saudara sebetulnya. Gurunya berkata, aku tahu jawabannya. 7 kali 3, 29. Ada yang merasa keadilan dalam hatinya terusik nih. Lalu yang bebal berkata, yes, habis lo dihajar 21 kali pukulan. Lalu kemudian yang pertama berkata, protes guru, tidak mungkin. Seluruh dunia tahu 7 kali 3, 21. Kalian berdua minta jawaban dari aku. Dan kalian sudah sepakat jawabanku yang benar. Betul. Dan aku menjawab, ternyata 7 kali 3, 29. Siap, buka bajumu, ambilkan rotan. Kamu harus dipukul 21 kali. Lalu kemudian dia protes. Dia datangi gurunya. Dia berkata, guru, kenapa guru berkhianat dengan sebuah pengetahuan hebat? Di mana-mana orang tahu
7 kali 3, 21. Ya, aku tahu. Kenapa guru jawab 29? Dan kenapa aku harus dipukul? Lalu gurunya berkata begini, pukulan ini bukan karena 7 kali 3, 29. Pukulan ini karena kamu goblok berbantah-bantah dengan orang seperti itu. Jadi aku pukul kebodohanmu, aku selamatkan nyawanya. Yang itu neraka pun kagak mau terima. So, 7 kali 3 berapa, saudara? Siapa yang jawab 21, angkat tangan. Siapa yang jawab 29, angkat tangan. Ada yang jawab 29. Masih susah berubah. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang seperti itu. Itu orang yang akan paling menghabiskan waktu kita. Mengajak berbantah untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi intinya, orang seperti itu tidak pernah mau berubah. Saya berdoa semua kita akan jadi orang yang menyukai perubahan. Dan kita berubah seperti yang Tuhan inginkan. Bukankah Tuhan mengatakan from glory to glory? Amen. So mari berubah dalam keajaiban Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang sebetulnya tidak mau berubah? Atau apa yang menghalangi sebuah perubahan? Saya temukan 3 ayat yang luar biasa. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah statement Tuhan. Bahwa sebetulnya kalau kita sudah mengendap, tanda bahwa kita sudah berhenti untuk berubah. Artinya apa, Pak? Kalau hidupmu tidak lebih baik, di roh, di jiwa, di tubuh, kalau rohmu tidak lebih peka dengan apa yang Tuhan mau, kalau jiwamu terus membutuhkan perhatian, self pity-nya kuat, cara berpikirnya kekanak-kanakan, dan dari tahun ke tahun seperti itu, tanda Anda sedang dan sudah mengendap. Sebab kalau kita mengendap, artinya kita tidak punya perbaikan apapun dalam hidup kita. Coba kita akan lihat 3 ayat ini. Mari kita lihat Yesaya. Nanti setelah ini saya minta Bu Irin untuk memberikan tambahan informasi soal acara tanggal 2. Yesaya 25, lihat pada ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Kalau kita punya anggur yang tua, itu anggur yang mahal. Tapi ada yang tetap tidak diingini, yaitu apa? Endapannya. Apa itu endapan? Semua kedagingan manusia kita. Itu endapan. Perubahan adalah kalau kita membiarkan kita terus disaring, sampai tidak ada endapannya lagi. Begitu ada yang masih mengendap, apa yang terjadi? Yeremia pasal yang ke-48. Lihat pada ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-48. Lihat pada ayat yang ke-11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu, ini loh,
Kalau anggur ada endapannya, dikatakan sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Di zaman dulu, kalau orang menyaring anggur, alatnya nggak canggih. Maka pertama ketika anggur selesai diperas, lalu itu ada endapan, kotoran, kulitnya dan sebagainya itu diambil. Tapi hanya kotoran yang di atas yang bisa diambil. Lalu kemudian setelah cukup bersih, kemudian dituang ke tempayan yang satu dengan saringan biasanya dari kain biasa dan dituang. Maka saringan itu yang dari kain, zaman dulu tidak sebagus sekarang juga, masih banyak rongga-rongganya, maka akan ampasnya, endapannya itu akan ketahan oleh saringan itu. Dan terus dilakukan berkali-kali, sampai hampir-hampir tidak kelihatan bahwa masih ada kotorannya. Apakah itu artinya tidak ada endapan atau kotorannya? Tidak. Pemilik kebun anggur akan tahu bahwa masih banyak endapannya dan kotorannya. Maka apa yang dibuat? Ditaruh beberapa hari. Nah, ketika anggur itu mulai tenang, endapannya itu mulai turun ke bawah. Setelah beberapa hari, atau mungkin 1-2 hari, maka diambilkan tempayan berikutnya dan dituang pelan-pelan. Ketika dituang pelan-pelan, jangan sampai endapannya itu ikut. Anda bisa membayangkan ya? Dan setelah itu diapakan? Diamkan lagi beberapa hari. Setelah tenang, tidak ada goncangan, endapan halusnya turun lagi. Maka diambil tempayan yang lain lagi. Dituang lagi. Demikian dibuat berulang-ulang. Sampai mereka yakin tidak ada endapan sama sekali. Nah, anggur yang tanpa kotoran, tanpa endapan, dibiarkan disimpan lama jadi anggur tua yang terbaik. Tapi kalau ada endapannya, sebetulnya itu yang membuat rasa dan baunya tidak ada perubahan dan jadi anggur yang murahan. Saudara sekalian, kalau Anda ingin jadi berkat buat bangsa-bangsa, jadilah anggur tua yang tidak ada endapannya. Itu yang disajikan Tuhan. Mengapa orang percaya menghadapi akan proses dalam hatinya seakan-akan tidak selesai? Karena Tuhan ingin menyajikan kita kepada bangsa-bangsa menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Karena hidup kita, bau dan rasanya makin hari akan makin luar biasa. Amin, saudara. Ayat berikutnya. Coba lihat Sefanya pasal yang pertama. Sefanya pasal yang pertama, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sefanya pasal pertama ayat 12 dan 13. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Itu membuat Tuhan berkata, aku akan menggeledah dengan obor dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dengan kata lain, dengerin saudara, Anda dan saya harus berubah. Sebab satu hari kalau tidak dirahasia sama Tuhan, dia bawa obor, dia rahasia. Yang dirahasia apa? Hatimu. Dan dia bilang, cari yang sudah mengental seperti anggur di atas endapannya. Semakin Anda sudah lama ikut Tuhan, semakin Anda harus berhati-hati. Sebab Tuhan ingin anggur yang tua dan yang sedap dan yang utama. Dia mau semua kita berubah. Amen. Lihat lagi. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Apa itu artinya? Ya ikut Tuhan ya biasa, nggak ada apa-apa. Dia nggak baik, dia nggak jahat juga, nggak ada apa-apa.
Hidup saya begini-begini Pak, dari dulu sudah tahunan ya begini. Itu anggur yang sudah mengental di atas endapannya. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Jangan pernah letih dengan proses Tuhan dalam hati kita. Anda harus ingatkan dirimu terus-menerus. Semua ini membuat endapan hidupku hilang. Orang yang tidak mau proses dan dia berpikir tanpa itu dia bisa jadi yang terbaik, sebetulnya sama dengan orang yang bodoh tadi, yang kebodohannya sangat mengerikan. Saya mau tutup dengan satu cerita lagi buat saudara. Tadi saya berkata saya murah hati dengan Anda hari ini. Saya banyak cerita yang ajaib untuk memberkati hidup saudara. Ada seorang bos pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan yang hebat sekali, dengan karyawan yang sangat banyak. Dia punya seorang calon pengganti putra mahkota yang juga sebetulnya sangat diharapkan. Tapi putra mahkotanya ini adalah tipe seperti itu. Berkali-kali ayahnya berkata, "Nak, kamu harus ke pabrik, kamu harus ngurusin karyawan, ngurusin produksi, kalau kelak kamu ingin mewarisiin dari aku." Dia berkata, "Buat apa, papi? Nanti aku begitu masuk, aku langsung tahu kok. Gampang itu ngurusin karyawan. Sistemnya reward and punishment. Yang berjasa kita beri hadiah, yang salah kita beri hukuman. Itu saja. Terus kamu ngapain? Oh, aku sekarang lagi main game." Berkali-kali orang tuanya berkata, "Lu mesti belajar. Ini ngurus orang banyak nggak bisa." Dia berkata, "Percayalah papi, anakmu ini hebat. Nanti aku buktikan." Satu kali terjadilah ribut besar antara anak dengan ayah. Dan akhirnya anaknya berkata, Oke. Besok aku langsung ke pabrik. Aku tunjukkan ke papi betapa hebatnya anakmu ini. Supaya papi tidak ngeributin aku terus. Nggak perlu belajar buat apa, gampang itu. Orang tuanya hanya geleng-geleng berkata, "Ya Tuhan, punya anak kok kayak begini." Nah, hari berikutnya si anak datang. Dia datang tepat di tengah-tengah jam kerja. Dia masuk, semua karyawan tahu, wih anaknya bos datang ini. Dengan gayanya masuk. Dan tiba-tiba dia lihat, di pintu pabrik itu, ada satu orang, mainan HP. Dia lihat, ngawur ini orang. Jam kerja mainan HP. Pasti lagi pacaran. Kemudian tidak tanya ABCD, dia datangi orang ini. "Kamu tidak beres." Kaget. "Ada apa, bos?" "Ini jam kerja, kamu tahu tidak? Tidak menghormati perusahaan." Dia marah sekali. "Kamu tahu, di sini kami memberi gaji yang besar. Selayaknya kami menuntut karyawan kerja dengan benar. Jam kerja malah main HP di luar begini." Wah, yang di dalam kaget, gemetar. Wih, anak bos berwibawa nih. Dia panggil salah seorang di bawah, di dalam. "Kamu ke sini. Ini jam kerja kan?" "Iya, bos." "Kamu puas gak di sini kerja?" "Puas, bos." "Gajimu berapa?" 2 juta, bos, tiap bulan." "Dengar, bener kan? 2 juta." Dia berkata, "Aku pecat kamu sekarang." Dia ambil dari duitnya, dari kantongnya. Dia ambil duit 6 juta. "Ini pesangonmu 3 bulan. Sekarang aku minta kau tinggalkan tempat ini." Diterima dengan gemetar. "Maaf, bos." "Keluar," katanya. Berwibawa anak bos. Bapaknya memperhatikan dari jauh. Anakku beraksi. Keluar orang ini. Terbirit-birit keluar. Terus dia pidato. "Ini contoh buat kalian semua. Kerja tidak beres, pecat. Uang tidak masalah buat saya." Terus dia tanya, "Tadi itu dari divisi apa?" "Saya minta kepalanya menghadap saya." Tidak ada yang menghadap. "Sekali lagi saya tanya, itu divisi apa? Dari siapa? Siapa pemimpinnya?" Gak ada yang menghadap. Marah dia, gebrak-gebrak meja. "Saya minta kalian jujur." Panggil satu orang lagi. "Kamu tahu dia?" "Iya, bos." "Dari divisi mana?"
Tidak ada, bos. Tidak mungkin. Semua karyawan dibagi sekian divisi. Betul, bos. Nah, dia divisi mana? Bukan, bos. Siapa dia? Maaf, bos. Dia itu tukang es. Nungguin gelas ini loh tadi, bos. Bukan karyawan kita. Keren kan, saudara? Keren kan? Keren kan? Anak bos. Itu tukang es bingung, mimpi apa gua dapat 6 juta. Siapa yang tahu kita harus berubah, saudara? Amen. Mari cintai perubahan. Mari terus berubah. Ada orang mengatakan cuma 2 pilihan, berubah atau punah. Dan saya berdoa kita jadi umat yang berubah. Kalau kita berubah, Anda dan saya mengubah dunia sekitar kita. Amen. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.